Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sesungguhnya melakukan sholat tahajud dan mengekang dorongan hawa nafsu serta godaan setan adalah sesuatu yang teramat berat dan sulit, kecuali bagi orang yang dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa faktor yang bisa membantu dan memotivasi seseorang untuk melakukan sholat tahajud serta memudahkannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa faktor tersebut. 1. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Tidak melakukan perbuatan dosa di siang maupun malam hari, karena dosa dapat membuat hati keras dan menghalangi seseorang dari curahan rahmat Allah. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, semalaman aku dalam keadaan sehat, aku ingin melakukan sholat malam, aku telah menyiapkan kebutuhan untuk bersuci, tetapi mengapa aku tidak dapat bangun?" Al-Hasan menjawab, "Dosa-dosamu yang mengikatmu." Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Selama 5 bulan aku merugi tidak melakukan sholat tahajud karena dosa yang aku perbuat." Lalu ia ditanya, "Apakah dosa yang engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku melihat seseorang menangis, lalu aku berkata dalam diriku, orang ini riya." Sebagian orang saleh berkata, betapa banyak makanan yang bisa menghalangi orang melakukan sholat tahajud, dan betapa banyak pandangan yang membuat orang rugi tidak bisa membaca sebuah surat. Sesungguhnya seorang hamba kadang memakan suatu makanan atau melakukan suatu perbuatan, lalu ia diharamkan karenanya dari sholat tahajud selama setahun. Fudail bin Iyad berkata, "Bila kamu tidak mampu melakukan sholat tahajud di malam hari dan puasa di siang hari, maka kamu adalah orang yang merugi." Maka sahabat beriman yang dirahmati Allah, tinggalkanlah kemaksiatan dan dosa jika engkau ingin berhalwat, menyendiri dengan Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. 2. Tidak meninggalkan tidur siang karena itu adalah sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadikanlah makanan sahur sebagai sarana untuk membantumu melakukan puasa di siang hari, dan tidur pada tengah hari sebagai sarana untuk membantumu melakukan sholat tahajud." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu menggiatkan amal agar bisa terus-menerus dilakukan. Sibuk di siang hari tanpa tidur, tengah hari dapat membuat fisik lemah, sehingga malam hari tidur menjadi nyenyak dan sulit untuk bangun tahajud. Al-Hasan Al-Basri bila datang ke pasar dan mendengar hiruk pikuk orang-orang di sana, ia berkata, "Aku mengira malam mereka adalah malam yang buruk karena tidur nyenyak dan tidak bertahajud. Mengapa mereka tidak tidur tengah hari?" 3. Tidak memperbanyak makan. Orang yang banyak makan akan banyak minum, lalu terlelap dalam tidur, sehingga berat untuk melakukan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada wadah yang lebih buruk di sisi manusia selain perutnya. Cukuplah seorang anak Adam menyantap beberapa suap makanan saja yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus mengisi perutnya, maka hendaknya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya." Diriwayatkan bahwa Iblis pernah menampakkan dirinya kepada Nabi Yahya bin Zakaria dengan membawa beberapa buah sendok. Yahya bertanya, "Untuk apakah sendok-sendok ini?" Iblis menjawab, "Ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk menjebak anak keturunan Adam." Yahya bertanya, "Apakah engkau mendapatkan sesuatu dariku dengan jebakan itu?" Iblis menjawab, "Ya,
tadi malam engkau kenyang, lalu aku menjadikanmu berat untuk melakukan sholat tahajud." Mendengar itu, Yahya berkata, "Aku pasti tidak akan mengenyangkan perutku lagi selamanya." Iblis pun menjawab, "Aku tidak akan memberi nasihat kepada siapapun setelah saranku ini kepadamu." Wahab bin Munabbih berkata, "Tidak ada anak keturunan Adam yang lebih disukai setan selain tukang makan dan tukang tidur." Mar bin Adam berkata, "Aku temukan rasa lapar dapat disingkirkan dengan roti dan segenggam air sungai Eufrat. Sedikit makanan dapat membantu orang yang sholat, sedangkan banyak makanan justru membantu orang-orang yang suka mencela." 4. Mengamalkan sunnah saat tidur. Membaca zikir-zikir yang dianjurkan sebelum tidur, karena itu semakin memperkokoh hubungan seorang hamba dengan Robnya. Tidur di atas lambung sebelah kanan. Ibnul Qayyim rahimahullah menguraikan bahwa tidur di atas lambung kanan memiliki rahasia. Hati berada di sebelah kiri. Bila seseorang tidur di atas lambung kiri, maka ia akan tidur sangat nyenyak karena tubuh dalam kondisi nyaman. Bila tidur di atas lambung kanan, tidurnya tidak terlalu nyenyak, sehingga lebih mudah bangun untuk tahajud. Para ahli medis menganjurkan tidur di atas lambung kiri, karena itu posisi istirahat paling sempurna bagi tubuh. Namun agama menyunahkan tidur di atas lambung kanan agar tidak terlalu nyenyak, sehingga lebih mudah bangun untuk ibadah. Maka tidur di atas lambung kanan bermanfaat bagi hati, sedangkan di atas lambung kiri bermanfaat bagi tubuh. 5. Mencintai Allah dan yakin kepadanya. Dalam salat tahajud, seorang hamba tidak mengucapkan satu huruf pun kecuali ia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Bisikan hati yang datang dari Allah adalah percakapan seorang hamba dengannya. Bila seseorang telah mencintai Allah, pasti ia ingin berduaan bersamanya dan menikmati munajat di keheningan malam. Abu Sulaiman berkata, "Seandainya Allah memperlihatkan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud pahala dari amal mereka, tentu kenikmatan yang mereka rasakan lebih besar daripada pahala yang mereka dapatkan." Ibnu Al-Munqadir berkata, "Tidak ada kenikmatan dunia kecuali 3. Sholat tahajud, berkumpul bersama saudara seiman, dan sholat berjamaah." Ketahuilah, karunia dan kenikmatan inilah yang paling diharapkan. Sholat malam dapat membuat hati bersih dan menyingkirkan segala problem kehidupan. Demikianlah tanda-tanda yang memudahkan seseorang untuk melaksanakan sholat tahajud. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.